Oke, di sini sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ibu di sini akan menjelaskan materi atau contoh soal mengenai hukum Newton. Di sini ada soal ya. Balok kayu bermasa 10 kg didorong dengan gaya 60 Newton sehingga bergerak. Kayu berada di atas lantai sehingga memiliki koefisien gesekan pada lantai 0,3. Tentukanlah percepatan yang dialami benda atau kayu tersebut. Pertama kita tulis dulu diketahui. Ya, di sini yang pertama ada massa, berarti kita tulis M 10 kg. Kemudian didorong dengan gaya itu F 60 Newton atau N. Kayu berada di atas lantai yang memiliki koefisien gesekan. Nah, kemarin koefisien gesekan itu saya mu K. Mu-nya di sini 0,3. Sudah ya, jadi ada massa, ada gaya, ada mu. Yang ditanyakan tentukan percepatan. Oke, percepatan itu A. Oke, jawab. Oke, di sini jika kita ilustrasikan gambarnya, misalkan di sini ada balok kayu dengan massanya tadi 10 kilo berada di atas lantai, didorong dengan gaya F ya, gayanya berapa di sini 60 Newton ya. Kemudian benda pasti akan bergerak karena didorong. Nah, di sini ketika dia akan digerakkan, dia punya gaya gesek pada lantai. Nah, kalau gaya gesekan itu pasti berlawanan dengan benda arahnya. Jadi kalau di sini bendanya bergerak ke kanan, maka gaya geseknya akan bergerak ke kiri. Ini ya, jadi F-nya ke kanan, gaya dorongnya, maka gaya geseknya ke kiri. Begitu sebaliknya, kalau bendanya bergerak ke kiri, maka gaya geseknya bergerak ke kanan. Intinya, jika gaya gesek itu berlawanan dengan ya, jika gaya gesek itu berlawanan dengan gerak benda. Ini contohnya ini tadi. Gayanya ke kanan, gaya dorong, maka gaya geseknya ke kiri. Oke, gaya gesek simbolnya F kecil, F ges, gaya gesekan. Nah, di sini kan bendanya bergerak. Ketika benda bergerak, kita pakai hukum 2 Newton, di mana rumusnya kemarin sudah ya, sigma F sama dengan M dikali dengan A. Ini rumusnya, sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma itu kan merupakan jumlah dari beberapa gaya. Di sini kita lihat gayanya ada berapa. Ternyata ada 2 gayanya, gaya dorong dan gaya gesek. Berarti tinggal kita jumlah. Sigma itu penjumlahan. Oke, gaya dorong, arah bendanya kan ke sini, arah benda. Kalau dia gayanya searah dengan arah benda, maka nilainya positif. Kalau berlawanan negatif, sama aja, berarti F min F ges ya. Nih kan positif nih. Kenapa gaya dorongnya positif? Karena searah dengan arah benda. Kenapa gaya gesekannya negatif? Karena berlawanan dengan gerak benda. Jadi menentukan positif negatif itu dari searah atau tidak searahnya gaya dengan gerak benda. Kemudian sama dengan M dikali A.
Nah, kita masukkan nilai F-nya berapa? F-nya di sini diketahui F-nya 60 Newton. Berarti kita tulis 60 min. Nah, untuk F-gas itu kan belum ada nilainya. Berarti kita cari dulu dari rumus mu dikali dengan N sama dengan M dikali A. Oke, 60 min. Mu-nya berapa? Kita masukkan 0,3. N di sini itu gaya normal. N ya. N di sini gaya normal. Kalau digambar adanya di sini nih. Nah, ini N. Gaya normalnya di sini. Kemudian rumusnya apa N? M dikali G. Massa dikali gravitasi, kemudian di sini M dikali A. Oke. Kita masukkan ya, 60 min 0,3 dikali masanya berapa? Di sini masanya diketahui ya 10 kilo. Kita masukkan masanya 10 kilo dikali gravitasinya. Kalau di soal di situ tidak diketahui atau dijelaskan berarti gravitasi itu 10 ya. Sama dengan M-nya berapa? M-nya 10 dikali A karena kita akan mencari A atau percepatan. Oke, kemudian kita hitung, tinggal 60 dikurang 10 kali 10 100. 100 dikali 0,3 berarti 30 sama dengan 10 dikali A. Oke ya, paham ya? Baru kemudian kita masukkan di sini nih. 60 dikurang 30 pasti 30 sama dengan 10 dikali A, maka dapatlah A sama dengan 30/10. Berarti percepatannya dapat 3 ya, percepatannya 3 meter per sekon pangkat 2. Oke. Dari sini contohnya, nanti ketika ada yang mau ditanyakan bisa wapri Ibu. Terima kasih.